kebebasan itu selalu ada harga yang harus dibayar. Setelah nonton ini gue pengen kalian lihat diri sendiri kalian ya, dan kalian ngaca apakah kalian itu layak menjadi orang yang bebas dari penjara. Ketika lu lapar ya, badan lu tuh ngomong ke lu, please gue pusing cari makan. Ketika lu lagi rantai ya, badan lu ngomong, lu please ini harus dilepas. Kalau lu udah dirantai seumur hidup dan lu masih nggak mau lepas, lu memang bisa untuk jadi lu nggak layak menjadi badan yang bebas. Kalian kira di mana dunia ini adalah dunia yang sama dengan dunia yang dulu ya, di mana perbudakan itu sudah tidak ada lagi dan kalian adalah manusia yang bebas, memiliki freedom, memiliki kebebasan untuk memilih bekerja di mana, memiliki kebebasan memilih makan di mana dan segala gitu. Nyatanya ya, kalian masih banyak yang pusing dengan skill yang ada ya. Gue mau kasih tahu kalian fakta yang paling unik yang pernah terjadi. Berdasarkan sejarah tahun 1883 Inggris itu bikin yang namanya slavery abolishment, di mana dia membebaskan semua budaknya. Negara yang bayar ya budaknya semua bebas, dan ini menghabiskan 40% dari budget negara waktu itu. Dan hutang Inggris saking banyaknya untuk slavery abolishment act ini, itu baru total tahun 1833 dia bikin. Untuk bebasin semua budak Inggris, lunas baru tahun 2015. Dari 1833 ke 2015 kan tuh pajaknya banyak sekali yang dipungut oleh warga Inggris. Dan kita bebasin budaknya, dia bikin sistem perbudakan pakai kredit lagi. Jadi budaknya tuh nggak pernah bebas di ujungnya ya. Jadi lu bebasin budak 1833 baru waktu 2015 ngaco itu ya. Lu dipenjara basically oleh penjara finansial. Lu kerja untuk mata uang yang nggak berguna ya. Lu kerja mata uangnya nggak berguna. Terus lu dibohong, inflasi 0,7 loh, inflasi 1% loh, tapi berasnya naik terus ya kan. Sekarang gue pengen tanya deh, yang paling banyak nggak mau bahas sama orang tentang judol. Kenapa sih masyarakat Indonesia banyak yang judol? Kenapa sih Filipina banyak yang judol? Kenapa judol di Amerika nggak bisa? Kenapa yang bikin judol di Amerika tuh bukan konglomerat? Konglomeratnya orang-orang teknokrat. Kenapa bukan orang yang judol seperti di Indonesia? Gue kasih contoh ya, ini ada tempat namanya Santa Cruz del Islote. Ini jadi tempat kecil banget, di mana ini ada 800 orang yang tinggal. Ini kayak pulau kecil Ancur gitu. Gue pengen minta editor gue masukin pulau ini, kalian dapat gambaran sedikit. Ini semua orang kerjanya setiap hari itu berjudi. Oke, sekarang gue mau tanya ya, apakah ini beneran salah orangnya atau ini salah sistemnya? Oke, kalian ngerti nggak? Kenapa di Amerika itu nggak di-ban? Bahkan ada yang ilegal lah. Sports bet itu ada yang ilegal di Amerika. Ke kasino tuh boleh loh di Amerika. Las Vegas tuh ada orang boleh berjudi. Kenapa nggak hancur semua? Kenapa di sini disalahkannya orang hancur karena judol? Ya, orang bilang itu menghancurkan hidup orang. Tapi kenapa mentalitas masyarakat nggak mau gitu? Gak cuma negara kita, ini gue ngomongin negara-negara miskin. Filipina juga sama, bilangnya hancurnya karena judol. Enggak, menurut gue bukan hancur karena judol. Hancur karena terbohong, karena rantai-rantai finansial yang besar. Maksudnya, lu dikasih gaji 3 juta, lu dibohongin kalau inflasi itu 0,7 ya, tapi ketika lu belanja ke pasar aja, cabenya mahal. Terus lu nganti LPG, emak lu mati, ya kan? Terus LPG-nya naik 2.000, tapi lu cek datanya. Oh, inflasi 0,7, tapi LPG-nya naik 2.000-3.000, terus berasnya naik. Gue tahu sendiri sih beras naik, karena gue setiap minggu tuh bagi berapa ton, bisa 10 ton lebih gue bagi. Jadi gue tahu persis harganya itu berapa, ya. Kualitas yang mana, harganya berapa, gue tahu persis. Karena gue biasa gue ngabisin semua gitu, pengepul-pengepul di sini gue ambil berasnya buat gue bagiin. Gue tahu persis harganya berapa. Terus itu berani-beraninya gitu, mereka bilang itu 0,7. Itu menurut gue sih apa ya, menurut gue. Kalau mau bohongin tuh boleh, tapi jangan bohongin tuh ekstrim gitu. Contoh seperti angka kemiskinan, kan sekarang kita angka kemiskinan 8,5%, ya kan? Kalian tahu nggak realnya angka kemiskinan itu berapa? Menurut gue sih setengah. Menurut gue bisa salah gitu. Orang yang dalam kondisi ekonomi seperti itu, anaknya nggak bisa cari kerja, istrinya meninggal ngantri gas. Secara psikologi apa sih yang dia cari? Jalan keluar. Jadi dia pencet-pencet kayak orang tolol. Memang tolol kelakuannya itu, tapi dia pencet-pencet gitu kan. Kenapa? Karena udahlah gaji gue 3 juta 5.000, gue masukin, gue pencet-pencet. Karena dia dikerjain terus gitu loh. Dia dikasih mata uang yang gak berguna, bekerja, ya. Inflasinya dibohongin, angka kemiskinan dibohongin juga. Coba gue tanya, apakah lu gak dipenjara di kehidupan ini ketika gaji lu tuh gak naik dan makanan lu naik? Ini sederhana, pertanyaan sederhana loh. Lu dipenjara gak? Gaji lu gak naik, makanan lu naik. Tapi dibilang nggak naik ya, lu yang goblok, lu di gaslight gitu loh. Enggak, ini nggak naik loh, makanannya nggak naik loh. Datanya nggak naik, 07 datanya 07 nggak naik bulan ini. Tapi gaji lu tahu nggak naik, makanannya aslinya pas lu ke pasar naik. Tapi ketika lu nyalain TV dibilang nggak naik. Lu jadi gila gitu. Gak cuma itu, hutang lu numpuk bos. Ya, lu dikejar rentenir, lu diajarin buat KPR, cari ya 700 juta beli rumah, ya kan?
Lu kerja sampai mampus, bayarin rumah lu 25 tahun lunas. Ketika sudah lunas, digusur. Ini sertifikat saya, Pak, sertifikat saya. Itu cuma kertas, kita bikin lagi di pengadilan, kita bikin ulang. Gimana caranya orang nggak jadi gila gitu? Ini namanya penjara kehidupan, tapi ini nggak bisa disalahin. Ini memang sistemnya, dan gue dari kecil udah tahu sistem gini, nggak adil. Gue main catur nih, pion gue diambil semua, kuda gue diambil, sisain benteng 1 sama raja sama ratu, lawan full tuh. Ya tetap harus dimainin catur gitu, tapi gimana caranya cari? Orang kan akan main gitu kan, dia majuin gitu kan, ratunya mati gitu kan, lu majuin bentengnya mati. Kalau gue begitu, gue cari cara gini, pion lu gue ambil juga, lu main curang sama gue curangin lu balik ya, sistemnya curangin gue curangin balik sistemnya. Nggak gue pakai bos kertas lu, gue pakai cuma buat transaksi doang, buat investasi ogah gue pakai kertas yang lain. Kan lu mainnya curang sama gue. Ini adalah penjara zaman sekarang. Lu tidak dirantai dalam jeruji, lu cuma dikasih KPR 20 tahun, ya kan, lu nggak dikasih gaji naik, makanan lu semua naik. Lu kerja 60 jam seminggu di pekerjaan yang lu benci. Itu apa bukan rantai jeruji? Lu bagus di penjara zaman dulu. Bagus jadi budak zaman dulu, lebih happy. Nah, lu pikir, oh lu gak dirantai gitu. Apa bedanya lu sama pakai masker dulu? Lu dirantai sama apa tadi? Hutang finansial, ya, beban finansial. Lu dirantai sama apa lagi? Media propaganda. Nah, lu udah nonton gua ini, gua saranin lu kalau punya TV, mak lu gitu nonton TV tradisional, lu lempar aja TV-nya pakai remote gitu loh. Lu bilang ngapain nonton sampah kayak gini? Ini gue baru bahas kemarin. Ya gue baru bahas sama partner gue, bro, kakak. Kita lagi makan, ya kan, makan nasi lemak. Kita lihat kan TV kan. Gue nggak sebut lah tayangannya apa. Tapi lihat TV. Gue bilang, gila. Ini isinya tuh cuman bunuh orang, kebakaran, perkosa. Kita sampai ketawa-ketawa. Isinya bunuh orang, kebakaran, perkosa. Bunuh orang, kebakaran, perkosa, tusuk orang. Bunuh orang, kebakaran, perkosa, tusuk orang. Gitu terus, bos. Nggak ada berita substansial, nggak ada edukasi. Lu ganti channel sinetron, kan gila gitu. Mereka fear mongering, takutin lu terus. Buat apa? Bikin pikiran lu jadi gila. Lu udah kayak begitu, lu nonton kan, pulang kan, lu mau apa? Anggap istirahat, lu nyalain TV, bunuh, kebakaran, tusuk, perkosa lagi. Capek gak sih? Lu buang aja gitu tradisional media, lu buang ke laut, jangan sampai mereka bisa syuting lagi. Lu ngapain kasih duit ke mereka terus mereka iklanin lu kan? Sampo gitu kan, mereka dapat duit 1 M gitu. Ngapain lu kasih makan orang-orang kayak begitu? Stop gitu pembodohan publik. Stop gitu bilang. Oh ini penyakit, pakai masker. Gue zaman dulu ya, sering banget gue pengen berantem gitu kan sama orang. Gue zaman 2020. Pak, izin pak pakai masker. Gue bilang enggak, saya enggak berkenan pakai masker. Pak, tapi peraturan saya enggak peduli peraturan kamu. Enggak peduli gue peraturannya. Peraturan apa pakai masker? Enggak pernah kena. Gue enggak pernah sakit flu. Ya, flu aja dibesar-besarkan gitu kan. Terus pakai media waktu itu, ingat nggak, di syuting, jus pakai apa? Ada kuburannya banyak gitu kan. Ada api-apinya biar dramatis kayak Hollywood gitu. Di mana tempatnya sekarang? Gue tanya, ayo. Bisa jawab gak? Gue cuma tanya aja tempatnya di mana. Ada loh di media waktu itu. Gue simpen videonya di sini. Saya nggak mau gue tayangin, ntar ketahuan medianya yang mana. Ada itu pakai dramatis banget loh itu. Dia bikin pakai api-api. Ada kuburannya berjejer gitu kan. Terus karantina pak, karantina pak. Gue pulang nih, ya kan? Gue pulang, set, karantina apa lu ini? Gue di hotel bintang 6, ya kan? Gue ngaso, terus gue keluar. Itu kalian tuh goblok banget gitu loh, percaya gitu, goblok ya, luar biasa gitu. Kayak isi otaknya lu apa? Masker pak. Gue tanya dokter-dokter yang di sini gitu kan, lu pakai enggak? Gue nggak percaya karena lu belum dites. Lu vaksin nggak? Kagak, gue nggak percaya karena nggak bisa dikeluarin seperti itu sama Pfizer sama AstraZeneca. Yang AstraZeneca lu berani ambil nggak? Ya udah, gue tahu itu orang-orang pintar banget gitu loh, teman-teman gue ada di luar negeri sama di dalam negeri, nggak ada yang ngambil bos. Ya gue juga nggak mau ngambil kok gitu kan. Terus lu kayak masker